Salam, selamat siang Bapak dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya atas nama Yana Tuan, NIM 102-2021-0154, kelas E, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Di sini saya akan membawa materi, yaitu yang pertama, Teori Perkembangan Kognitif oleh Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek dan peristiwa tersebut. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam pengetahuannya mengenai realitas. Anak tidak pasif menerima informasi. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi kognitif. Berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori Piaget merupakan akar revolusi kognitif saat ini yang menekankan pada proses mental. Piaget mengambil perspektif organismik yang memandang perkembangan kognitif sebagai produk usaha anak memahami dan bertindak dalam dunia mereka. Bagian B, tahap perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, pikiran anak-anak dibentuk bukan oleh ajaran orang dewasa atau pengaruh lingkungan. Anak-anak memang harus berinteraksi dengan lingkungan untuk berkembang, namun merekalah yang membangun struktur-struktur kognitif dalam dirinya. Piaget juga yakin bahwa individu melalui 4 tahap dalam memahami dunia masing-masing. Tahap kognitif menurut Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensoromotorik. Tahap ini merupakan tahap pertama. Tahap ini dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan-tindakan fisik, dengan berfungsinya alat-alat indera, serta kemampuan-kemampuan melakukan gerak motorik dalam bentuk refleks. Maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungan dengan dunia. Bagian yang kedua, tahap pemikiran pro-operasional. Tahap ini berada pada rentang usia antara 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambaran-gambaran atau simbol menurut Piaget. Walaupun anak-anak pada sekolah dapat secara simbol melukiskan dunia, namun mereka masih belum mampu untuk melaksanakan operasional atau operasi, yaitu tindakan mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Tahap yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini berada pada rentang usia 7-11 tahun. Tahap-tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Tahap yang keempat, tahap operasional formal. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini dimulai dan dialami anak-anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Bagian C, konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, setiap berinteraksi dengan lingkungannya, kemampuan kognitif seseorang tidak akan pernah stabil. Hal tersebut disebabkan oleh tuntutan untuk menghadapi secara memecahkan suatu persoalan. Ketika berinteraksi, ketika seseorang berhasil menyelesaikan sebuah persoalan, berarti ia memiliki acuan untuk
persoalan yang ia hadapi. Berikutnya, hal ini tersebut terjadi dan berlangsung secara dinamis. Terdapat beberapa konsep perkembangan kognitif, yaitu skema, adaptasi, asimilasi, akomodasi, keseimbangan, dan organisasi. Yang pertama, skema. Skema adalah konsep atau kerangka yang sudah ada di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi. Yang kedua, adaptasi merupakan proses bertambahnya pengalaman yang disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungan. Otak dalam hal ini akan melakukan penyesuaian secara mungkin setiap ada pada pengalaman baru. Yang ketiga, asimilasi. Secara harafiah, asimilasi berarti memasukkan, artinya anak memasukkan informasi atau pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, akomodasi adalah bentuk penyesuaian diri dengan keinginan hidupnya. Anak selalu berupaya untuk mengubah lingkungan di luar dirinya agar bisa sesuai dengan keinginan. Anak sadar bahwa keinginan di luar dirinya tidak akan terpenuhi sebelum anak berhasil mengubah lingkungan di luar diri sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, anak akan memfungsikan daya imajinasi, inisiatif, maupun intelektualnya untuk berpikir memecahkan masalah. Yang terakhir, keseimbangan yang dimaksud di sini adalah suatu proses menyeimbangkan antara keinginan dan tuntutan di luar diri. Anak akan mengalami ketidakseimbangan kognitif dan merasa kurang nyaman ketika proses akomodasi. Bagian D, teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Karya Vygotsky didasarkan pada dua gagasan utama. Pertama, dia berpendapat bahwa perkembangan intelektual dapat dipahami hanya dari sudut konteks historis dan budaya yang dialami oleh anak-anak. Yang kedua, dia percaya bahwa perkembangan bergantung pada sistem tanda yang ada bersama masing-masing orang ketika mereka tumbuh. Dan dari Piaget, Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognisi sangat terkait dengan masakan dari orang-orang lain. Yang terakhir, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagai besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif manipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu bagaimana anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Pengetahuan datang dari tindakan. Menurut teori Piaget, pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Inilah materi yang saya bawakan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.